Oke anak-anak, kembali dengan saya di pembahasan persiapan SAS part 4 ya. Di part 4 ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, nomor 1. Pada gambar di bawah ini garis AB ya. Mari kita lihat garis AB itu menandakan apa sih? Garis AB dan FC ya. AB itu adalah apotema ya, dan FC itu adalah tali busur ya. AB dan FC, apotema dan tali busur. Posisinya jangan kebalik ya. Nomor 1 itu AB dulu baru FC. AB itu adalah apotema ya. Apotema itu adalah apotema ya. Nah, seperti itu. Kemudian FC, yang FC itu adalah tali busur ya. Tali busur. Oke. Gampang saja untuk yang ini ya. Oke, perhatikan daerah yang di samping itu disebut apa? Yang nomor 2 juga mudah, ini hanya teori saja ya. Yaitu adalah tembereng. Oke. Nah, unsur-unsur ini memang sifatnya adalah hafalan ya. Jadi kalian wajib hafal bagian atau unsur-unsur dari lingkaran. Oke, yang nomor 3, kita diminta untuk mencari keliling jari-jari lingkarannya. Keliling lingkaran dengan jari-jari 14. R-nya berarti itu adalah 14 cm. Yang ditanyakan adalah berapa kelilingnya. Keliling itu rumusnya adalah 2pi dikali R ya, atau pi dikali D gitu ya, atau sama aja dengan pi dikali D. Nah, penggunaan pi kalau tidak diketahui ya, kamu perhatikan kalau jari-jarinya merupakan kelipatan 7 ya, maka kamu gunakan pi-nya adalah 22/7. Perhatikan bahwa 14 itu kan kelipatan 7 ya, maka kamu gunakan pi-nya adalah 22/7, sehingga nilai K itu adalah 2 dikali 22/7 dikali dengan R-nya. R-nya itu adalah 14 ya, sehingga kamu bisa coret 2 kali 22 kali 2 sama aja dengan 22 dikali 4. Hasilnya adalah 88 cm ya. Seperti itu, mudah saja ya. Oke, berikutnya nomor 4. Nomor 4 kita diminta untuk mencari apa sih? Panjang jari-jari lingkaran yang kelilingnya 176 dengan pi-nya 22/7. Itu cetakannya kurang bagus ya, 22/7. Oke, kita diminta mencari jari-jari dari keliling ya. Kita bedah rumus dulu ya. Oke, kita tulis dulu deh yang diketahuinya ya. K-nya itu adalah 176 ya. Maka K itu kan tadi adalah 2πr ya. 2πr ternyata adalah 176, sehingga R itu sebenarnya adalah 176 dibagi dengan 2pi, seperti itu. Oke ya. Ada iklan ya, sorry ya guys. Oke, kalau R-nya 176, R-nya berarti kita peroleh dengan menggunakan manipulasi rumus. R-nya adalah 176/2pi. Nah, pi yang kita gunakan tadi adalah 22/7. Maka kita boleh kerjakan seperti ini. R sama dengan 176 ya per 2 dibagi pi-nya adalah 22/7 gitu. Maka kamu boleh menjadi 176 itu kan bisa dibagi 2, berarti hasilnya adalah 88 ya. 88. Nah, dibagi 22/7 artinya dikali 7 dibagi 2. Ini kita coret. 88 dibagi 22 adalah 4
Maka hasilnya adalah 4 kali 7, yaitu adalah 28 cm. Ya. Oke, sip. Inilah yang nomor 4. Kita lanjut lagi. Nomor 5. Nomor 5, sebuah roda berdiameter 21, maka kita peroleh D sama dengan 42 cm. Maka ya yang 21 itu jari-jarinya berarti ya. R-nya adalah 21 cm. Nah, roda tersebut berputar 150 kali, maka berapa jarak yang ditempuh? Oke, ternyata ini hubungannya masih dengan keliling ya. Berputar 150 kali, maka jarak tempuh berdasarkan lingkaran ya. Jarak tempuh itu adalah S sama dengan keliling dikali dengan N. N itu adalah banyaknya putaran, maka 150 kali ini adalah N-nya. Seperti itu. Yaudah, kita tinggal cari kelilingnya saja ya. Maka S sama dengan K-nya kita gunakan diameter saja langsung ya. 22/7 dikali dengan 42 dikali dengan 150. Seperti itu. Maka kamu akan peroleh ya, ini kita coret 7 dengan 22 itu adalah 6. 6 kita kalikan dulu aja ke sini ya. 6 dikali 150 kan 900, maka kamu akan punya 22 dikali 900 ya. Nah, ya ini aja sama aja dengan 11 dikali 18 ya. 22 dikali 900 ya, kita hitung saja. Maka S-nya kita akan peroleh ya. S sama dengan 22 dikali 900, nolnya pasti 2 ya. 22 dikali 9 itu adalah 198 ya. Jadi jawabannya 19800 cm atau sama aja dengan 198 meter ya. Pada opsi harusnya itu meter ya, yang opsi A. Oke. Nomor 6. Nomor 6, kita memiliki gambar seperti pada gambar di soal setengah lingkaran, kemudian di dalamnya ada setengah lingkaran yang kecil lagi, tapi ada 2 ya, seperti itu. Nah, hati-hati kalau kamu mencari keliling beda dengan luas. Kalau luas, maka rumusnya setengah lingkaran yang besar dikurangi 2 kali setengah lingkaran yang kecil. Tapi kalau keliling kita beda ya. Saya akan gambar seperti ini kira-kira mirip dengan soal. Nah, maka keliling itu yang disebut keliling adalah garis luar ini yang warna biru. Ini keliling, ini juga keliling, ini juga keliling gitu ya. Jadi untuk keliling kita bukan dikurang tapi dijumlah ya. Maka kelilingnya adalah nih yang setengah lingkaran yang besar dulu ya, berarti setengah dikali pi dikali D. Oke, ditambah yang kecil setengah dikali, itu kan setengah lingkaran ya, atau sebenarnya karena ada 2 dan lingkarannya identik berarti ya udah itu adalah full satu lingkaran ya. Langsung aja ini D1 itu lingkaran yang besar yang diameternya 28. Nah, di sini langsung saja pi dikali dengan D2. D2-nya adalah lingkaran yang kecil seperti itu ya. Yaudah, kita tinggal masukkan aja. Yang besar itu kan 28 diameternya ya, kali 28 ditambah 22/7 dikali dengan diameter yang kecil itu adalah 14 gitu ya. Sehingga kamu akan peroleh 7 dan 28 coret jadi 4. 4 dan 2 kita coret jadi 2. 2 kali 22 itu adalah 44 ditambah
Ya udah, ini tinggal kita coret 2 dikali 22 berarti 44 juga, maka hasilnya adalah 88 cm ya, seperti itu. Jadi beda ya, untuk kalau ditanyakan keliling untuk bentuk seperti ini maka harus dijumlah bukan dikurang. Oke, lanjut ya. Nomor 7 tidak ada, di skip ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu gambarnya seperti ini ya. Diameter lingkarannya 14 cm, panjang persegi panjangnya adalah 20. Seperti itu. Kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Nah, kalau luas daerah diarsir, berarti untuk pada soal nomor 8 ya, luas arsir itu adalah luas persegi panjang ya, LPP, luas persegi panjang dikurang, ini kan setengah lingkaran tapi ada 2, ya udah itu adalah luas lingkaran utuh ya. Berarti LPP dikurangi dengan luas lingkaran. Seperti itu. Oke, ya udah kita tinggal hitung. Luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar, 20 kali 14 dikurang luas lingkarannya adalah itu diameter ya 14-nya, maka R-nya adalah 7. Berarti 22 per 7 dikali 7 kuadrat ya. Yang luas persegi panjangnya ini adalah 280 ya. Luas lingkaran dengan jari-jari 7 itu pasti hasilnya adalah 154. Maka kalau ini dikurang maka akan menghasilkan 6, kemudian 2, kemudian 126 cm persegi ya. Itu yang nomor 8. Oke. Kita lanjut ya, yang nomor 9. Yang nomor 9 ini cukup mudah ya, karena angkanya bagus. Luas lingkaran dengan jari-jarinya adalah 20. Nah, perhatikan 20 itu bukan kelipatan 7 ya. Bukan kelipatan 7. Maka kalau bukan kelipatan 7, kita gunakan pi-nya 3,14 saja. Seperti itu ya. Sehingga kita akan peroleh ya, luas adalah pi r kuadrat. Sehingga ini akan menilai 3,14 dikali 20 kuadrat. 20 kuadrat kan angkanya adalah 400 ya. Jadi kamu bisa peroleh 3,14 dikali 400, atau sama aja dengan ya, nolnya kita sumbangkan ke 3,14 ya. Jadi 314 dikali 4 ya. 314 dikali 4, maka hasilnya adalah 1256 cm persegi. Aduh, kayak AM ya malah. Dan saya ralat cm persegi gitu. Oke, itu yang nomor 9. Lanjut lagi yuk, nomor 10. Nomor 10 kita akan punya sebuah lingkaran berdiameter 28, maka luasnya. Nah, untuk lingkaran diameter 28, D-nya sama dengan 28, berarti untuk mencari luas kan kita butuh R. R-nya tinggal setengahnya aja, yaitu adalah 14. Maka rumusnya L sama dengan masih sama pi R kuadrat ya. Maka ini nilainya adalah karena kelipatan 14 itu kelipatan 7, berarti 22 per 7 dikali 14 kuadrat. Nah, kalau tadi yang mana? Kalau R-nya itu 7, maka hasilnya 154. Nah, kalau R-nya 14 ya anak-anak, maka ini hasilnya hafalan juga pasti adalah 616. Jadi kalau jari-jarinya 7 itu 154, kalau jari-jarinya 14 ya, 14 itu kan 2 kalinya 7. Nah, karena kuadrat R-nya, maka kelipatannya 2 kalinya itu jadi dikuadratkan juga jadi 4 kalinya. Jadi 616 itu diperoleh dari 154 dikali 4 ya. Dikali dengan 4. Kita gunakan perbandingan luas. Kalau perbandingan sisinya 2 ya, 1/2, 7 dengan 14 kan 1/2 ya. 7 banding 14 itu adalah
1:2, maka perbandingan luas itu adalah 1:2 kuadrat itu ya. Oke, seperti itu ya, kita manfaatkan yang udah kita pelajari perbandingannya. Oke, nomor 11, seorang pelari katanya mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter sebanyak 20 kali ya. 140 meter sebanyak 20 kali itu diameter ya. Berarti kalau D-nya sama dengan 140, maka R-nya itu adalah 70 meter ya. Seperti itu. Nah, jarak yang ditempuh, jarak yang ditempuh berarti kita hubungannya dengan keliling. Kalau keliling kita gunakan langsung diameter saja ya. Ya, sebanyak 20 kali, berarti jarak yang ditempuh S sama dengan kayak tadi, K dikali N ya. K-nya berarti 140 itu kan kelipatan 7, berarti 22/7 kali 140 dikali 20. Coret 20 ya. Berarti 22 dikali 20, 22 dikali 4 ya. Ditambah nolnya 2, berarti 88 tambah nolnya 2, 8,8 kilometer atau 8.800 meter ya. Oke, seperti itu. Next, nomor 12. Pada gambar berikut O adalah lingkaran pusat. Jika panjang QR adalah OR itu berarti adalah jari-jari ya. OR sama dengan 21 cm, itu adalah jari-jari lingkaran. Besar sudutnya, alpanya ya, ROP-nya, sudut ROP berarti ini adalah sudut pusat 120 derajat. Maka panjang busur kecil, berarti kita diminta untuk mencari PR. Tapi ada topinya. PR topi itu adalah panjang busur. Nah, panjang busur itu rumusnya adalah perbandingan sudut pusatnya dibandingkan dengan seluruh lingkaran. Berarti 120 dibanding 360 dikali dengan keliling ya. Maka kita akan punya 120 dibagi 360 kan adalah 1/3 dari keliling. Kelilingnya itu adalah 2 PR, 2 dikali R-nya karena kelipatan 7 ya, berarti 22/7 lah yang kita pakai ya, dikali 21. Nah, ini mudah banget ya. 7 dengan 21 itu 3. Nah, 3 kan ada di depan sepertiga, coret lagi. Maka hasilnya adalah 22 dikali 2. Hasilnya adalah 44 cm satuannya. Oke, seperti itu. Oke, lanjutnya nomor 13. Nomor 13, kita diminta perhatikan O adalah sudut pusat lingkaran. Jika sudut ABC sama dengan 42, ABC itu adalah 42. Perhatikan, ABC ya, sudut ABC itu adalah sudut keliling ya, sudut keliling. Sedangkan sudut AOC itu adalah sudut pusat. Sudut pusat. Ya. Maka ya udah, kan hubungan sudut keliling dan sudut pusat kita udah tahu ya. Sudut keliling adalah setengahnya sudut pusat, atau sudut pusat ya itu sama dengan kita pakai sudut ini aja ya. Sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Berarti ya, sudut AOC itu adalah 2 kali dari sudut ABC ya. Berarti 2 kali 42 aja langsung ya.
Hasilnya adalah 84 derajat. Tapi ingat, syaratnya dia harus menghadap busur yang sama. Busur yang dihadap dari ABC dan AOC adalah AC. Ya, busur AC. Ya, jawabannya adalah 84. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 itu perhatikan gambar di bawah ini. Jika AB diameter, maka besar sudut AOC AOC-nya 82, AOC. Maka sebesar sudut BDC. Nah, berarti kita butuh sudut BOC ya. BOC bisa kita peroleh adalah dari tadi ya, kita tulis dulu deh sudut apa tadi, AOC. AOC itu berarti yang ini, set AOC itu adalah 82 katanya ya derajat. Berarti sudut sudut BOC itu kan adalah pelurusnya ya. BOC itu adalah pelurus dari sudut AOC. Kalau pelurus itu berarti ya hasilnya adalah 180 dikurang 82, maka hasilnya adalah 98 derajat. Nah, kemudian sudut BOC itu adalah dua kalinya sudut BDC ya. Kenapa? Karena BDC itu sudut keliling yang menghadap CB gitu. Sedangkan BOC adalah sudut pusat yang menghadap BC. Kalian masih ingat di kelas saya sudah bilang, kalau kalian bingung hubungan sudut pusat dan sudut keliling ya, lihat sudutnya yang di tengah ya. Sudutnya itu yang di tengah nih. Ini adalah sudutnya. Ini juga D adalah sudutnya. Nah, samping-sampingnya pasti sama. BC, BC. Berarti dia menghadap sudut yang sama. Menghadap busur yang sama. Yaitu adalah BC. Busur BC. Seperti itu. Ya. Maka, kalau sudut BOC-nya itu adalah 98, maka sudut BDC setengahnya. Setengah dari 98 derajat. Jadi hasilnya adalah berapa? 49 derajat. Ya, seperti itu. Oke, lanjut nomor ke-15. Nomor 15, perhatikan bla bla bla. Besar sudut DGF. DGF berarti sudut pusat. DEF ya udah, ini mah tinggal sambil ngedip aja ya langsung. DEF-nya itu tinggal setengahnya aja. Setengah dari 70 sama dengan 35 ya, sama pembahasannya. Sudut keliling adalah setengahnya sudut pusat. Nomor 16. Nomor 16. Nah, ini ada dua bagian. Kalau dua bagian kita boleh perbandingan dengan sesama busur. Ya betul ya, sesama busur, sesama sudut pusat, Besar COD adalah 120, AOB 30. Kemudian jika CD itu berarti yang besar adalah 100 cm, maka AB ya udah kita diminta untuk mencari AB. Ini kasusnya adalah dua part dari lingkaran, kayak dua potongan pizza lah gitu. Ya udah, kita gunakan perbandingan sudutnya dikali dengan sisi yang diketahui. Nah, perbandingan sudut yang ditanyakan kan AB. AB itu yang 30, berarti AB itu adalah 30 yang di atas dibagi dengan yang diketahui COD ya, berarti 120 perbandingan sudut pusatnya dikali dengan yang diketahui adalah CD 100 ya. Maka panjang AB 1/4 dari 100 itu adalah 25 cm. Selesai. Mudah ini juga ya. Ya, lingkaran ini sebenarnya mudah-mudah untuk level SMP nih ya. Kalau soalnya langsung. Nah, paling kalau misalnya ada rumit-rumit ya paling agak sedikit
berpikir sedikit lah ya. Oke, perhatikan panjang busur AB. Nah, ini kembali lagi ke yang satu partisi doang ya. Ya udah, ini mah diminta mencari panjang busur, berarti kalinya dengan keliling ya. 120 sudut pusatnya ya, panjang busur AB itu adalah, langsung aja, per 360 dikali keliling. Kelilingnya itu adalah jari-jarinya 21, berarti kelipatan 7 ya. 2 PR-nya berarti 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya 21. Coret. Ini nanti jadi 3 ya. 120 per 360 juga nanti hasilnya sepertiga. Nanti kita bisa coret ya. Sepertiga dikali 2 dikali 22 dikali 3, coret. Maka hasilnya adalah 44 cm. Gitu. Sama ya kayak yang atas kayaknya. Oh, ternyata kita udah ada di ujung guys, nomor 19 ya. Oke, nomor 19 ini ceritanya roda berputar menggelinding sebanyak 400 kali putaran. Jari-jarinya adalah 18 cm, maka panjang lintasan roda, ya udah, berarti panjang lintasan itu kayak tadi ya, S sama dengan keliling dikali banyaknya putaran. Oke, jari-jarinya kelipatan 7 berarti, jari-jarinya kelipatan 7 berarti S-nya adalah 28 ya. Jari-jari bukan sih itu. Iya, jari-jari 28. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 28 dikali dengan 400. Ya udah, yuk coret 4. Maka kita akan peroleh 2 dikali 22 dikali 4 dikali 400. Oke ya, berarti ini akan menjadi 44 dikali, ini kita kali aja ya, 1600 gitu kan. Yuk, maka hasilnya adalah berapa sih? Saya lebih suka manipulasi ya biar cepat menghitung. Ini adalah 11 dikali dengan 4 kali 16 itu 64 ya, 00 ya. Maka kamu akan peroleh 64 dikali 11 kan gampang ya, 64 dikali ditambah 64 704 ya, tambahin nolnya 2 seperti itu. Nah, sentimeter kita ubah ke meter menjadi 704 meter. Selesai. Oke, kita sudah sampai di nomor 19 di ujung soal ya. Jadi seperti ini anak-anak. Silahkan kalian pelajari dengan baik ya. Semuanya sudah lengkap dari part 1, 2, 3, dan 4 ya. Semoga video pembahasan ini bisa membantu kalian dalam belajar. Kalian bisa mengulang-ulangnya lagi ya, setiap part dari 1 sampai 4 ya. Ingat, part 1 itu adalah bentuk aljabar, part 2 nya bilangan berpangkat dan bentuk akar, part 3 itu kesebangunan, part 4 nya lingkaran. Oke, sampai jumpa di SAS. Semoga kalian bisa mengerjakan soal SAS nya dengan baik. Tetap berlatih ya, jangan sampai kalian kendor ya. SAS ini lumayan menentukan nanti nilai di rapot kalian. Oke, sampai jumpa.